bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Ketika cahaya keemasan melintas dengan maksimum dari tubuh Sulei, Nirvana Golden Body tampaknya benar-benar kehilangan semua efek. Di bawah cahaya keemasan halus, tubuh emas yang tampaknya kokoh dan kuat itu, saat ini tidak ada bedanya dengan tape. Darah segar menyembur keluar dari mulut dan hidung Sulei, yang sekarang dipenuhi dengan rasa takut dan tidak percaya. Dia hanya tidak bisa membayangkan, bagaimana Lindong bisa mematahkan Nirvana Golden Body-nya dengan mudah. Setelah semuanya terjadi, tubuhnya telah mengalami penempaan 8 kesengsaraan Nirvana. Namun, Lindong tidak peduli dengan mata penuh ketakutan Sulei, yang secara bertahap diisi dengan warna keabu-abuan. Dengan kepalan tangannya, cahaya keemasan kabur menghilang ke tengah telapak tangannya. Swoosh! Kehidupan dalam mata Sulei dengan cepat memudar, di saat Yuan Power yang penuh semangat mengalir di sekujur tubuhnya benar-benar telah hancur. Segera, tubuhnya mulai jatuh dari langit. Lindong menyaksikan mayat Sulei yang terjun bebas. Matanya berkedip saat dia bergerak maju, lalu meraihnya. Setelah itu, Devouring Force diam-diam meletus dari pusat telapak tangannya. Cici. Di hadapan Devouring Force ini, untaian demi untaian cahaya keemasan yang lemah keluar dari mayat Sulei. Helaian cahaya keemasan ini, dengan cepat menyembur ke tubuh Lindong melalui telapak tangannya. Bang! Setelah untaian terakhir cahaya keemasan dimakan oleh Lindong, telapak tangannya menamparkan dada Sulei, langsung mendorongnya ke lautan pohon di bawah. Saat mayat itu tenggelam ke lautan pohon di bawah, penjahat terkenal dari Blood Rock Grounds ini, akhirnya dibunuh oleh Lindong di lokasi ini. Lindong menatap mayat itu saat menghilang ke lautan pohon, sebelum ia dengan lembut mengencangkan tinjunya. Secara umum, setelah seorang ahli tahap Nirvana menjalani kesengsaraan Nirvana ke-7, seutas Yuan Spirit Ki akan lahir dalam kekuatan Yuan di tubuhnya. Meskipun sedikit Yuan Spirit Ki ini tidak cukup untuk membuat roh Yuan, itu masih berguna bagi Lindong. Lindong secara alami ingin menyingkirkan masalah di masa depan. Itulah sebabnya dia langsung mengambil tindakan, dan menggunakan Devouring Force untuk sepenuhnya melahap untaian Yuan Spirit Ki dalam tubuh Sulei. Di sisi lain, meskipun roda naga Yuan di dalam tubuh Lindong sangat kuat, itu karena dibentuk dari Yuan Spirit Ki. Karenanya, itu akan melemah setiap kali dia menggunakannya. Karena Lindong saat ini tidak dapat menghasilkan Yuan Spirit Ki di dalam tubuhnya, ia hanya bisa merampok dari yang lain. Satu orang sudah tumbang, gumam Lindong. Setelah menghabisi Sulei, Lindong perlahan berbalik. Dia melanjutkan untuk menatap Yao Ling dan yang lainnya, yang menatap dengan kaget pada mayat Sulei, sebelum dia menyeringai penuh dengan keseriusan ke arah mereka berdua. Kamu benar-benar membunuh Sulei!" teriak Yao Ling. Wajah Yao Ling berkedut dengan keras, ada sedikit keterkejutan di matanya, ketika mereka secara bertahap berubah merah padam. Karena kecepatan Lindong, mereka berdua tidak menemukan roda emas yang menembus tenggorokan Sulei. Ekspresi Luo Yi sekarang berubah sangat serius. Atas kejadian itu, ekspresi seriusnya berubah sedikit menjadi kegelisahan. Karena kekuatannya setara dengan Sulei. Karena Lindong bisa membunuh Sulei, ini menunjukkan bahwa Lindong juga dapat membunuhnya. Orang ini, pikir Luo Yi. Wajah Luo Yi bergetar. Ketika dia menatap pemuda itu, yang memiliki senyum di wajahnya yang muda, dengan tangan seperti naga yang memegang pohon hitam raksasa, dia diam-diam merasa ingin kabur. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa gelisah di sekitar hatinya. Dia yang mati, hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri, ucap Lindong. Lindong tersenyum pada Yao Ling yang bermata merah, saat dia berkata dengan santai. Dia bukan individu yang baik hati. Jika orang-orang ini tidak memprovokasi dia lebih dulu, dia tidak akan mengganggu mereka. Namun, karena hal-hal telah berkembang ke tahap seperti itu, dia tidak akan cukup bodoh untuk menunjukkan belas kasih kepada mereka. Jika ada kesempatan, ia pasti akan memberikan pukulan mematikan. Setelah dia mendengar kata-kata Lindong,
kejahatan di mata Yao Ling semakin intensif. Saat dia menatap langsung ke arah Lindong, Luo Yi mengambil napas dalam-dalam dari udara, dia menenangkan dirinya sendiri. Namun, di bawah ketenangan itu, Lindong bisa merasakan aura pembunuh yang kejam, yang mirip dengan gunung berapi yang akan meletus. Bocah nakal, ini adalah salahku karena meremehkanmu sejak awal. Kalau tidak, ini tidak akan terjadi, ucap Yao Ling. Suara Yao Ling sangat suram, tetapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan dendam membara. Mata Lindong menyipit saat dia perlahan-lahan mengencangkan cengkeramannya pada pohon kuno hitam di tangannya, dan secara bertahap menjadi lebih waspada. Bahkan saat ini dia bisa merasakan fluktuasi dari tubuh Yao Ling, yang menyebabkan jantungnya bergetar. Namun, semuanya sudah berakhir sekarang. Teriak Yao Ling. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Yao Ling perlahan berjalan ke depan. Di belakangnya, Luo Yi menatap punggung Yao Ling, ketika ekspresinya mulai berubah sedikit. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba berhenti bergerak maju, dan sebaliknya, dia malah berbalik dan dengan cepat melarikan diri. Pada saat yang sama, ekspresi pada anggota Misa Segel Iblis lainnya berubah serius, dan mereka juga dengan cepat ikut-ikutan mundur jauh dari Yao Ling. Yao Ling tidak peduli dengan mereka yang mundur. Tatapannya yang tak tertandingi, kini sudah gelap dan hanya fokus ke Lindong. Seringai tanpa belas kasihan muncul di wajahnya, ketika dia meletakkan kedua telapak tangannya, sebelum dengan cepat membentuk segel aneh satu demi satu dengan kecepatan kilat. Berdengung. Mengikuti segel tangan Yao Ling, kekuatan Yuan yang mengelilingi tubuhnya mulai melonjak. Fluktuasi mencekam dan mencekik secara bertahap menyebar dari Yao Ling. Lindong, selanjutnya, aku akan membiarkanmu mengalami seni bela diri elit dari gerbang Yuanku. Teriak Yao Ling. Seringai kejam dari Yao Ling tumbuh lebih luas. Detik berikutnya, suara kencang tiba-tiba muncul dari mulutnya. Tubuh terkutuk iblis Yuan. Teriak Yao Ling. Tiba-tiba, dua kekuatan Yuan yang kejam nan agung, tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Yao Ling begitu dia meraung. Mengikuti lonjakan Yuan Power, tubuh Yao Ling mulai mengembang. Semua otot di dalam tubuhnya menggeliat, sementara nadinya seperti ular kecil saat memanjang di permukaan tubuhnya. Cici, suara daging yang tercabik pun terdengar, sementara ekspresi yang agak menyakitkan muncul di wajah Yao Ling. Namun, itu tidak dapat menutupi ekspresi kejamnya. Seolah-olah dia sudah bisa memvisualisasikan adegan di mana Lindong sedang dicabik-cabik olehnya. Setelah perluasan tubuhnya, pola hitam mulai muncul di tubuh Yao Ling. Polanya tampak mirip dengan rune kuno, dan tampak seolah-olah telah tumbuh keluar dari dagingnya. Jika dilihat dari jauh, mereka tampak sangat aneh dan misterius. Dalam rentang beberapa napas, tubuh Yao Ling telah berkembang menjadi 2 kali ukuran aslinya, membuatnya tampak seperti raksasa berukuran kecil. Tanda hitam menutupi tubuhnya, dan ditambah dengan mata merahnya, itu membuat Yao Ling terlihat seperti orang barbar dari zaman kuno, yang penuh dengan kekejaman dan kebiadaban. Bang! Dengan wajah yang penuh dengan pola seperti rune, Yao Ling menembakkan senyum jahat pada Lindong, sebelum dia dengan ganas mengambil langkah ke depan. Seketika, tubuhnya menghilang secara misterius. Kecepatannya sangat kontras dengan ukuran tubuhnya. Saat Yao Ling menghilang, mata Lindong tiba-tiba berkontraksi. Detik berikutnya, dia dengan paksa memutar tubuhnya, dan kekuatan keras tiba-tiba menabrak ruang di belakangnya, dengan pohon Yuan abadi kuno dan lengan naganya. Bang! Ruang retak yang sepenuhnya tertutup simbol hitam, dan langsung menghancurkan ruang, dan membanting pohon hitam kuno. Sejumlah energi yang menakutkan, dengan derasnya mengalir keluar dari dampak yang dihasilkan. Energi yang dihasilkan melanda dan menyapu Lindong, menyebabkannya dia terlempar ke belakang. Tangan Lindong yang memegang ke pohon Yuan abadi kuno, mulai bergetar terus-menerus. Sementara itu, sisik naga di lengannya berkilau dengan cahaya hijau, saat mereka mencoba menghilangkan kekuatan yang menakutkan itu. Setelah mengaktifkan apa yang disebut tubuh terkutuk iblis Yuan, itu telah terbukti, kini kekuatan Yao Ling telah meningkat sekitar 30%. Kekuatannya yang dihasilkan, bahkan menyebabkan Lindong merasa takut. Segel Yuan terkutuk, teriak Tao Ling. Setelah menyerang Lindong dengan satu pukulan, seringai jahat di wajah Yao Ling semakin lebar. Membentuk teknik penyegelan misterius dengan tangannya, itu mengambil bentuk jejak kepalan tangan, yang dia kirimkan ke depan. Swoosh!
Sejumlah besar Yuan Power dengan panik berkumpul, dan terwujud menjadi jejak kepalaan hidup. Kemudian bersiul di langit, lalu turun ke Lindong. Berdengung. Ekspresi Lindong berubah sangat serius, saat dia menatap jejak tinju yang menyerang ke arahnya, yang berisi fluktuasi yang menakutkan. Cahaya abu-abu dengan deras melolong keluar dari dahi Lindong, saat awan kelabu berkumpul bersama, dan Huang Bis raksasa dipanggil sekali lagi. Berdesir, ekor raksasa dari bis Huang dengan ganas menyambut ke bawah, membawa cahaya abu-abu mengerikan yang menghiasi langit, sebelum dengan keras menghantam jejak tangan raksasa itu. Bang! Aura kegelapan menyapu keluar, menyebabkan Lindong mundur dengan eksplosif. Dia mendarat di atas kepala bis Huang, dan perlahan-lahan duduk. Saat dia menggigit ujung jarinya, darah segar mulai mengalir keluar. Pada akhirnya, dia menekankan jari berdarahnya ke mata tertutup raksasa Huang Bis. Karena kamu ingin memaksaku mengeluarkan semua kekuatanku, aku akan menemanimu sampai akhir. Teriak Lindong. Darah merah segar menyebar di mata raksasa seperti jaring, terlihatlah pemandangan yang sangat misterius dan aneh. Lindong menatap Yao Ling, tubuhnya yang saat ini diselimuti oleh undulasi yang kejam. Dalam kata-katanya yang lambat dan tidak tergesa-gesa, ada banyak keganasan. Segera, segel tangannya berubah. Spirit of the Desolate Beast, pengorbanan darah. Teriak Lindong. Jaring darah berwarna merah menyebar dari mata besar binatang buas kuno, dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Dengan penyebaran jaring darah, warna merah tua dan gelap menyerbu tubuh besar dari Huang Bis seperti riak cahaya. Mengaum. Jaring darah menyebar, dan Huang Bis yang mengerikan tiba-tiba meraung ke langit. Raungannya bergema di seluruh tempat sebagai gelombang aura sunyi, yang tampaknya berasal dari zaman kuno, perlahan-lahan menyebar di seluruh tubuhnya. Saat ini, Huang Bis akhirnya menjadi binatang misterius yang menakutkan, dan mengerikan yang berasal dari zaman kuno. Tidak hanya memiliki bentuk yang besar, itu juga memiliki jiwa yang ganas. Lindong muncul di dahi Huang Bis, sebelum telapak tangannya menekan kepala Huang Bis yang meraung. Jejak darah mengalir melalui telapak tangannya, dan mengalir ke tubuh Huang Bis di bawah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Saat darah mengalir, wajah Lindong mulai mengucat. Persembahan darah ini tidak hanya membutuhkan sejumlah besar Yuan Power, tetapi juga akan menghabiskan darah esensi seseorang. Dengan demikian, Lindong kemungkinan akan mengorbankan dirinya sendiri. Paling tidak, dia perlu memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu agar bisa pulih. Tentu saja, persembahan darah ini mungkin memiliki harga yang lumayan, tapi Lindong tidak punya pilihan lain. Pertempuran ini cukup tidak imbang. Jika bukan karena dia telah menelan 5 buah kuno Yuan abadi, dan meningkatkan kekuatannya sesaat, ada kemungkinan bahwa terlepas dari berapa banyak taktik yang dia miliki, tidak mungkin baginya untuk bertarung melawan Yao Ling, yang berada di tahap 9 Yuan Nirvana. Selain itu, Yao Ling juga menggunakan keterampilan pamungkasnya. Jika Lindong tidak sedikit lebih kejam, kemungkinan dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menjadi begitu kejam di masa depan. Huf-huf. Binatang merah gelap besar ditangguhkan di langit. Ekornya yang besar terayun lembut. Segera, itu membentuk banyak badai liar dan kekerasan di langit. Dari jarak yang cukup dekat, Luo Yi dan beberapa anggota lain dari Misa Segel Iblis sudah mundur. Mata mereka sangat serius saat mereka menatap sosok di langit. Meskipun mereka sangat terkejut, bahwa Lindong sebenarnya mampu bertahan begitu lama, mereka juga jelas menyadari, bahwa Lindong saat ini memang memiliki kekuatan pertempuran yang cukup hebat. Jika mereka adalah orang-orang yang melawannya, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mendapatkan keunggulan. Namun, terlepas dari betapa menakutkannya bocah ini, sekarang sudah saatnya untuk mengakhiri semuanya. Ucap seorang ahli dari Misa Segel Iblis, yang mengepalkan giginya dan berbicara dengan cara yang menyeramkan. Yang lain menganggukkan kepalanya saat mendengar kata-kata ini. Mereka jelas menyadari kekuatan Yao Ling. Selama bertahun-tahun, bahkan beberapa ahli yang juga berada di 9 Yuan Nirvana Stage, harus sangat berhati-hati ketika Yao Ling menggunakan tubuh terkutuk Iblis Yuan. Selain itu, Lindong saat ini hanya meminjam beberapa kekuatan eksternal, yang hampir mencapai tahap ini. Saat diawasi oleh semua orang, Yao Ling, yang tubuhnya telah membengkak beberapa kali di atas langit, menatap area di depannya dengan ekspresi teduh dan acuh tak acuh.
Aura mengerikan dan brutal berguling-guling dan melilit tubuhnya, membuatnya tampak seperti iblis haus darah. Di depannya, Lindong, yang telah menyelesaikan persembahan darah, juga perlahan-lahan berdiri di atas kepala Huang Bis. Wajah mudanya, yang nampak pucat, juga memiliki kekejaman yang melekat padanya. Kedua matanya setajam pisau, saat dia menatap Yao Ling, kikatan membunuh muncul dari dalam matanya. Bang! Keduanya saling menatap, namun, tidak ada satu kata pun yang keluar untuk diucapkan. Udara tiba-tiba tercabik pada detik berikutnya. Yao Ling adalah orang pertama, yang tidak mampu menekan niat membunuh di dalam hatinya. Tubuhnya, yang ditutupi oleh simbol kutukan hitam, menembus udara seperti panah yang tajam. Dalam sekejap, dia muncul di atas Lindong. Tiba-tiba, dua mata Yao Ling gelap dan dingin, saat tinjunya menghantam. Segera, cahaya merah darah berkumpul di bawah kepalan tangannya dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, mereka langsung berubah menjadi jejak kepalan cahaya berdarah, sebelum menabrak Lindong seperti gunung kecil. Pada kondisi Yao Ling saat ini, satu kepalan darinya sudah cukup untuk melukai 8 ahli stage Nirvana Yuan seperti Lu Yi. Namun, Lindong hanya mengangkat kepalanya dalam menghadapi serangannya yang menakutkan, sementara matanya memantulkan gambaran angin kencang yang liar dan brutal. Swoosh! Bayangan hitam besar merobek langit. Itu secara langsung disertai oleh kekuatan menakutkan, yang bisa menghancurkan gunung, saat mengayunkannya dengan keras ke tangan yang bercahaya darah. Tiba-tiba, seluruh langit bergetar karena bentrokan ini. Setelah itu, riak energi tersebar. Ekor yang sangat besar terbang mundur, sementara Yao Ling juga mundur sedikit. Swoosh! Yao Ling baru saja mundur selangkah, ketika tubuhnya dicondongkan ke depan. Dia bergegas keluar seperti burung besar yang menerkam mangsanya. Kedua tinjunya terayun keluar. Segera, cahaya darah yang menembus langit bergerak. Tak terhitung jumlah tangan bercahaya darah keluar dari tangan Yao Ling. Namun, tinju yang berisi kekuatan mengejutkan tidak segera menyerang Lindong. Sebaliknya, mereka mengembun di langit. Yuan Kingfish, teriak Yao Ling. Cahaya menakutkan di dalam mata Yao Ling menjadi semakin kaya. Setelah itu, teriakan rendah dan dalam tiba-tiba keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, tinju terakhirnya juga disertai oleh aura mengerikan, yang diayunkan ke depan dengan keras. Bas-bas! Suara dengung yang memekakkan telinga, dipancarkan oleh semua serangan tinju di langit. Akhirnya, tinju yang tak terhitung jumlahnya itu mulai berkumpul bersama. Dalam sekejap, tinju yang menembus langit menyusut menjadi seukuran telapak tangan. Tinju yang tampak realistis itu telah diaglomerasi, dan dibentuk di dalam cahaya merah. Seolah-olah orang bisa melihat, sesosok manusia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan segel di tinjunya. Sosok manusia itu sangat buram, tetapi ia memiliki aura menakutkan yang mampu membalikkan langit, dan mendarat hanya dengan mengangkat tangannya. Jelas, Yao Ling telah melepaskan seni bela diri jiwa yang kuat. Bang! Ekspresi kejam terangkat di mata Yao Ling, ketika dia melihat tinju berwarna merah darah yang telah menggumpal. Setelah itu, segel tangannya berubah sebelum segel kepalan darah merah menghilang. Mata Lindong tampak muram, saat dia menatap tinju yang telah menghilang. Energi mentalnya tiba-tiba menyebar terpisah. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menciutkan matanya. Jiwa binatang buas Huang yang terhubung dengan pikirannya, juga tiba-tiba memutar kepalanya yang besar. Tinju berwarna merah darah, dengan anehnya muncul dari ruang di belakang Lindong. Ekor besar dari bis Huang sekali lagi berayun dengan keras ketika melihat tinju itu masuk, yang berisi fluktuasi yang sangat kuat. Namun kali ini, ekor besar itu langsung ditembus oleh tangan merah darah, ketika keduanya melakukan bentrokan. Bocah yang keras kepala, teriak Yao Ling. Sudut mulut Yao Ling segera menjadi ekspresi mengejek, ketika dia melihat adegan ini. Hah! Lindong, yang berdiri di kepala Huang Bis, terlihat tetap tenang ketika melihat adegan ini. Dia menghirup udara dalam-dalam, sebelum segel tangan di bawah lengan bajunya tiba-tiba berubah. Ketika tinju itu mendarat, mata besar Huang Bis itu, yang ditutupi oleh jaring darah, tiba-tiba terbuka. Yuan power di sekitarnya segera mulai bergejolak dengan hebat ketika mata bis Huang terbuka. Itu nampak seperti panci berisi air mendidih. Bahkan cahaya dari sekeliling berubah jauh lebih redup. The Huang Beast Demon Eye tidak berwarna abu-abu saat ini.
Sebaliknya, hewan itu telah berubah menjadi warna merah darah. Di dalam cahaya merah darah itu, hewan itu tampak seperti lautan yang penuh dengan darah, dan dipenuhi dengan ancaman. Mata iblis merah darah terbuka, dan cahaya darah yang nampaknya menembus dunia, meledak dengan eksplosif. Cahaya darah mendesis. Tampaknya telah berubah menjadi cakar, saat melintas melewati langit. Sekilas, itu sebenarnya Huang Bis yang menyusut. Cahaya darah dan kepalan tangan melintas di langit. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan keras. Tiba-tiba, dua seluruh tempat bergetar. Cahaya darah mengerikan mulai menyebar di langit, itu nampak seperti tsunami besar kurang lebih 100.000 kaki. Suara gemuruh yang keras, dan membawa angin yang menakutkan, datang dengan cara yang gila. Sementara itu, gunung-gunung di sekitarnya yang menerima dampak mematikan, telah berubah menjadi sebidang tanah yang datar. Lindong dan Huang Bisnya, juga dengan paksa dikirim terbang mundur beberapa ratus meter oleh badai ini. Mereka bahkan menabrak dan menghancurkan gunung di sepanjang jalan. Lalu kemudian, mereka menstabilkan tubuhnya dengan cara yang menyedihkan. Lindong mengangkat kepalanya, menyipitkan matanya, dan melihat ke depannya. Jika serangan sebelumnya dapat memukulnya, kemungkinan dia pasti akan berakhir dengan luka serius, meskipun dia telah mempelajari keterampilan naga terwujud dari langit hijau. Orang itu, gumam Lindong. Mata Lindong menyapu sekelilingnya dengan hati-hati. Matanya tiba-tiba berubah fokus pada saat berikutnya, ketika dia secara refleks berbalik. Cahaya hijau berkumpul di telapak tangannya, dan berubah menjadi perisai skala hijau tebal. Bang! Sebuah tinju besar yang ditutupi dengan simbol kutukan hitam menembus udara, dan dengan kejam memukul perisai skala hijau. Sebuah pukulan menghancurkan perisai, sebelum dampak itu juga menyerang tubuh Lindong. Kekuatan serangan Yao Ling meledak di tubuh Lindong, dan kemerahan melonjak di wajahnya. Tubuhnya terbang kembali dengan eksplosif hingga beberapa puluh meter. Setelah itu, dia dengan paksa menelan rasa pahit yang naik dari tenggorokannya. Yao Ling mengungkapkan dirinya setelah memukul Lindong dengan telapak tangannya, dan memaksa Lindong terpental kembali. Dia tersenyum dingin sambil menatap Lindong. Segera, kakinya menginjak punggung Huang Bis, saat dia sekali lagi maju ke depan dengan eksplosif. Sepertinya, dia tidak berniat memberi Lindong kesempatan untuk menarik napas. Swoosh swoosh swoosh. Mata Lindong sedingin es ketika dia memandang Yao Ling, yang bergegas mendekat. Kakinya tiba-tiba menginjak udara. Segera, orang bisa melihat, sisik merah darah di belakang Huang Bis berubah vertikal, sementara kilatan dingin yang mengejutkan, dipancarkan dari sisik tersebut. Segera, mereka meninggalkan binatang itu dan mengepung Yao Ling seperti badai. Yao Ling juga kaget dengan kejadian mendadak ini. Area yang ditutupi tombak yang sangat luas. Bahkan dengan kecepatannya, dia tidak bisa mengelak dari mereka tepat waktu. Segera, dia menarik kedua tangannya. Cahaya darah mengalir keluar dan melindungi tubuhnya. Cici, meskipun beberapa sisik merah darah tercermin, ketika mereka melintas melewati tubuh Yao Ling, masih ada beberapa sisik yang menembus pertahanannya, memotong dan meninggalkan banyak jejak darah di tubuhnya. Setelah Yao Ling benar-benar melarikan diri dari jangkauan serangan itu, ia melirik luka berdarah di tubuhnya, sebelum ekspresinya langsung berubah suram. Namun, saat matanya menjadi suram, sesosok manusia tiba dengan cepat seperti hantu, cahaya hijau melonjak di atas lengan naga hijau yang ganas. Setelah itu, kepalan tangan dikirimkan dengan keras ke dada Yao Ling. Bang! Kekuatan liar dan keras itu tersebar, dan benar-benar mengirim Yao Ling terbang langsung ke belakang. Kamu bocah keparat! Teriak Yao Ling. Gelombang rasa sakit yang hebat ditransmisikan dari dada Yao Ling, sementara amarah juga melonjak di matanya. Sebuah keganasan terlintas di wajahnya ketika dia menatap Lindong, yang sekali lagi menyerangnya. Namun, dia tidak menghindar. Sebuah tinju yang audah disiapkan dilemparkan ke arah Lindong. Angin gila menyapu bagian belakang Huang Bis. Lindong terguncang dan dipaksa untuk mengambil beberapa langkah mundur. Sebuah cahaya berkedip cepat pada sisik lengan naga hijau. Itu menyelesaikan kekuatan menakutkan yang sedang dikirim. Berani bertarung denganku. Kamu benar-benar tidak takut mati. Teriak Yao Ling. Tubuh Yao Ling bergetar sedikit, saat dia menyebarkan kekuatan di tinjunya. Setelah itu, dia tertawa jahat pada Lindong. Swoosh! Mata Lindong acuh tak acuh saat dia meliriknya.
Dia tidak mengatakan apapun yang tidak perlu, saat dia bergegas maju sekali lagi. Keganasan di wajah Yao Ling menjadi lebih kuat, ketika dia melihat pemandangan ini. Jika Lindong menggunakan Huang Bis untuk mengganggunya, dia mungkin harus menghabiskan beberapa waktu untuk membunuhnya. Namun, dengan mengambil inisiatif untuk menuntut, menurut pendapatnya, itu sama saja dengan mencari kematian. Dua sosok manusia disertai oleh aura brutal, saat mereka saling bertarung di belakang Huang Bis. Detik berikutnya, kekuatan menakutkan meletus. Pukulan dan tendangan dilemparkan ke depan dan ke belakang. Keduanya benar-benar secara langsung memasuki pertempuran fisik jarak dekat yang menakutkan. Bum bum bum. Kelompok Luoyi sedikit terkejut, ketika mereka melihat dua sosok manusia yang saling baku hantam. Mereka bisa mendengar suara rendah dan dalam dari tinju, yang membuat kontak dengan daging yang ditransmisikan. Segera, mereka membuka mulut tanpa sadar. Mereka sadar, bahwa kedua belah pihak melemparkan pukulan yang sangat kuat, dan itu pasti terasa mengerikan ketika mereka mendarat di tubuh seseorang. Darah segar sesekali menyembur dari sosok manusia yang saling baku hantam. Namun, orang tidak bisa membedakan yang mana Lindong, dan yang mana Yao Ling. Meskipun demikian, semua orang sadar, bahwa mereka berdua telah bertarung dengan jelas, sampai mereka benar-benar tidak dapat mengendalikan diri. Pertarungan fisik jarak dekat itu menyebabkan jantung Luoyi, dan jantung yang lainnya berdebar ketakutan saat mereka menyaksikan. Pada saat yang sama, rasa dingin juga hadir jauh di dalam hati mereka. Bang! Tabrakan keras antara dua tinju terjadi. Dua kekuatan terkikis satu sama lain, dan sisik di lengan naga hijau Lindong sedikit retak. Cahaya hijau yang awalnya terang, perlahan-lahan telah berubah redup. Jejak darah terus-menerus merembes keluar dari sisik naga hijau. Lindong saat ini dalam kondisi yang buruk, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Lengan naga hijau awalnya liar dan perkasa, juga menjadi bobrok luar biasa. Meskipun dia dalam kondisi yang mengerikan, aura menakutkan dalam mata Lindong berubah semakin kaya. Di sisi yang berlawanan, tubuh Yao Ling sama-sama berlumuran darah. Namun, dia dalam kondisi yang sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan Lindong. Setelah melepaskan tubuh terkutuk iblis Yuannya, tubuh fisiknya sebenarnya cukup kuat. Bekcah, karena kamu tidak bisa bertahan lagi, biarkan aku mengakhiri hidupmu untuk selamanya. Teriak Yao Ling. Yao Ling memandang Lindong, yang tampaknya telah mencapai batas kemampuannya. Ekspresi kejam sekali lagi muncul di wajahnya. Dia menatap Lindong dan membuka mulutnya untuk tersenyum. Setelah itu, angin tinju menakutkan langsung menabrak dada Lindong. Bang! Lindong juga melemparkan pukulan ke depan, ketika dia mengeksekusi tinjunya. Sasarannya adalah dada Yao Ling. Cemoohan di sudut mulut Yao Ling menjadi lebih padat. Setelah pertempuran yang intens, kemampuan bertarung Lindong jelas menurun sangat drastis. Dengan demikian, serangannya saat ini menimbulkan sedikit ancaman terhadapnya. Oleh karena itu, Yao Ling, yang tetap berhati-hati sebelumnya, sedikit melonggarkan kewaspadaannya, ketika dia menghadapi pukulan Lindong. Swoosh! Perubahan ini sangat kecil, sehingga tidak dapat dideteksi. Namun, mata Lindong tiba-tiba berubah menjadi kilatan tajam yang luar biasa. Angin telapak tangannya berubah, sebelum telapak tangannya berubah menjadi kepalan. Cahaya keemasan meletus di telapak tangannya, sebelum cincin emas seukuran telapak tangan muncul. Cincin emas itu tidak besar, dan ada 8 gigi tajam yang menonjol di pinggirannya. Mereka meringkuk dan memancarkan semacam ketajaman, yang menyebabkan hati seseorang merasa kedinginan. Ada juga jejak naga emas yang samar-samar hadir di cincin emas. Cincin emas muncul dalam sepersekian detik. Pada saat itu, kepalan tangan Yao Ling sudah mendarat dengan kejam di dada Lindong. Tubuh Lindong gemetar hebat. Namun, rasa sakit yang hebat yang ditransmisikan dari dadanya, menyebabkan ekspresi kesakitan yang menusuk tulang, perlahan-lahan terangkat di wajahnya. Kamu sudah selesai, gumam Lindong. Lindong bergumam. Suara seperti dewa kematian tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Yao Ling, sebelum mata Yao Ling menciut dengan tiba-tiba. Segera, dia merasakan aura sedingin es yang dipancarkan dari dadanya, sebelum semua bulu kuduk di seluruh tubuhnya langsung berdiri. Yao Ling tidak punya waktu untuk mengatur pertahanan. Relaksasi sesaat oleh Yao Ling, menyebabkan dia kehilangan kesempatan, dan dia hanya bisa merasakan benda dingin yang dimasukkan ke dadanya.
Setelah itu keluar dari punggungnya sambil membawa rasa sakit yang intens. Mata Yao Ling menyusut menjadi seukuran lubang jarum, saat darah segar menyembur keluar. Dia melihat wajah muda yang dipenuhi dengan darah segar, yang berisi senyum dingin yang tebal. Dia sengaja melakukannya. Dia telah menyerahkan sedikit keuntungan, dan memilih pertempuran jarak dekat. Yang dia tunggu adalah, kesempatan seperti ini yang akan muncul dalam sekejap. Pikir Yao Ling. Dia seperti harimau yang diam-diam bersembunyi di dalam hutan gunung, menunggu mangsanya melakukan kesalahan fatal. Yao Ling bisa merasakan, bahwa Lin Dong sudah mencapai batasnya. Jika hal ini terus berlanjut, Lin Dong pasti tidak akan bisa bertahan. Dia bisa memilih untuk mengandalkan Yuan Power-nya yang perkasa, yang melampaui pihak lain dengan berbagai tingkatan, untuk melelahkannya sampai mati. Sayangnya, tidak mungkin waktu untuk mundur beberapa menit. Bajingan! Teriak Yao Ling. Wajah Yao Ling ganas. Kakinya berayun di bahu Lin Dong. Saat mengirim Lin Dong terbang ke belakang, dia juga memegangi dadanya dan terhuyung mundur. Segera, wajahnya dengan cepat berubah pucat. Luo Yi dan yang lainnya di kejauhan, yang telah mengamati pertempuran ini, memiliki perubahan ekspresi yang tiba-tiba. Mereka buru-buru bergegas. Beberapa ahli dari Devil Seal Mask dengan cepat mendukung Yao Ling. Mata mereka menyusut, ketika mereka melihat lubang berdarah di dada Yao Ling. Bunuh orang itu. Dia sudah mencapai batasnya. Teriak Yao Ling. Yao Ling memegangi dadanya. Ekspresinya pucat ketika dia meraung. Kilatan membunuh segera melintas di mata Luo Yi dan beberapa ahli masa iblis segel lainnya, ketika mereka mendengar kata-kata ini. Setelah itu, mereka berbalik. Mata mereka menyeramkan ketika mereka menatap Lin Dong, yang berdiri sedikit goyah. Bunuh dia, teriam Luo Yi. Beberapa dari mereka saling memandang. Setelah itu, mereka berhenti karena ragu-ragu, dan akhirnya segera bergegas keluar. Serangan pembunuh yang tajam mengalir ke arah Lin Dong seperti badai. Lin Dong menyaksikan kelompok Luo Yi bergegas. Matanya sedikit buram. Konsekuensi karena menelan 5 buah Immortal Yuan Ancient Fruits akhirnya dirasakannya. Bagaimanapun, pertempuran berdarah dengan Yao Ling telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Saat ini, Lin Dong sudah tidak dapat memblokir serangan lagi, bahkan dari praktisi 7 ahli tahap Yuan Nirvana, karena sudah mencapai batasnya. Seorang ahli tahap 9 Yuan Nirvana memang sangat kuat, gumam Lin Dong. Lin Dong bergumam pelan di dalam hatinya. Segera, dia merasakan angin bertiup, dan itu membuat tubuhnya terbang dengan keras. Segera, semua organ di dalam tubuhnya bergetar hebat. Seteguk darah segar akhirnya dimuntahkan tanpa sadar. Saat ia terbang mundur, Lin Dong melihat ke arah kelompok Luo Yi, yang menerjang ke arahnya dengan ekspresi menakutkan di wajah mereka. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Rasa pusing muncul dari dalam benaknya. Apakah aku akan mati di sini? Gumam Lin Dong. Namun, di saat Lin Dong bergumam, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya yang terbang mundur, tiba-tiba bertabrakan dengan benda lunak. Dia dengan lembut membuka matanya, hanya untuk melihat wajah cantik dengan mata besar, muncul dalam penglihatannya yang kabur. Itu adalah Ying Huan Huan. Kakak perempuan, kakakmu, bunuh keparat itu. Ucap Ying Huan Huan. Di saat ia berada pada kondisi yang lemah, Lin Dong tampaknya telah mendengar suara tangisan seorang wanita muda. Namun, niat membunuhnya menembus suara yang jernih, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.